Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jemaah sidang kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk senantiasa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah pahala untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan rahmat keberkahannya pada kita, serta menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kehidupan manusia sejak sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, itu manusia pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi kepada malaikat, mengabarkan kepada malaikat kalau ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini, menciptakan manusia. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa jawaban malaikat waktu itu? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan kerusakan di dalamnya dan juga pertumpahan darah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sesuatu apa yang tidak engkau ketahui. Allah Subhanahu wa taala ada rencana bagaimana seindah mungkin Allah Subhanahu wa taala atur, yaitu ketika diciptakan dari sejak awal manusia itu diutus untuk mereka itu rasul, nabi, sebagai panutan,
sebagai pengajak, pengingat mereka manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan imam kita surah Al-Baqarah, sudah masuk juz 2 itu ya. Halaman yang kedua dari juz 2. Salah satunya ya, sebelum akhir beliau baca kama arsalna fikum rasulan minkum, untuk menyempurnakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu dikasih nikmat lagi ya, yang lebih agung daripada itu, yaitu diutusnya Rasul. Jadi diutusnya Rasul, Nabi itu nikmat. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, ya, mensucikan, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian belum ketahui. Ya, inilah fungsinya Rasul itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur manusia itu, Allah Subhanahu wa taala utus di antara mereka itu Rasul untuk membacakan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, untuk menyampaikan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua lini kehidupan. Tapi bagaimana kondisi kaumnya ketika datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala? Di antara mereka ada yang menolak. Di antara mereka ada yang menutup matanya, menutup telinganya, tidak mau mendengar dan tidak mau melihat. Di antara mereka ada yang meremehkan. Loh, kamu itu siapa? Ya, kamu itu loh manusia, ya sama dengan saya. Yang ngikutin kamu itu juga orang rendahan, enggak level lah saya. Bahasanya seperti itu. Bahkan diutus ya manusia yang paling sempurna. Sama juga mereka mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasuli yaqulu ta'am. Rasul yang diutus ini makan sebagaimana makanan kita. Jalan-jalan juga di pasar, kenapa kok tidak diutus ke kita itu malaikat? Meremehkan. Ada yang mendustakan, memaksiati, mengkhianati dan lain sebagainya. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tanpa utusan Allah Subhanahu wa taala, hidup tanpa dibimbing ya dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an maupun wahyu ya berupa sunnah, maka di antara mereka ada yang semena-mena. Mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka semena-mena karena apa? Karena punya jabatan sebagaimana Fir'aun. Fir'aun ketika memiliki jabatan membunuh semaunya.
Di antara mereka ada yang kerjaannya menumpuk harta, sebagaimana Qarun dan lain sebagainya. Bahkan ya, hukum riba sudah berlaku, yang kuat menindas yang lemah, sehingga terjadilah perbudakan itu. Manusia ya, menjadi hamba pada manusia yang lain. Dia tidak bebas, terkekang, dibatasi, serba dibatasi, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin meniadakan ini semuanya. Mengeluarkan seseorang dari kezaliman menuju keadilan. Mengeluarkan seseorang dari tertutupnya kebenaran, kegelapan menuju cahaya Islam. Mengeluarkan manusia yang tadinya dia merendahkan wanita, kemudian memuliakan wanita, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak kan manusia itu menjadi budak, tidak merdeka. Islam ya, datang untuk memerdekakan manusia. Ketika itu ada beberapa cara. Seseorang itu ya, menjadi budak itu pertama kan karena terlilit hutang riba. Ada hutang yang beranak, sehingga ketika hutangnya semakin besar, maka orang ini akan dijadikan budak. Islam datang mengharamkan riba itu. Mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Supaya apa? Supaya terputus ya, jalur-jalur, pintu-pintu menuju apa? Menuju perbudakan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang itu menjadi budak karena adanya perampokan, penyamun, ya, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala hukum, ya, di antara hukuman ya para perampok itu dia harus dibunuh. Karena ini salah satu pintu menuju seseorang itu menjadi budak. Karena seseorang itu ketika dikuasai maka dia akan dijadikan budak. Ada yang diculik dahulu, ada yang dirampok dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Islam bikin aturan. Seorang anak yang dilahirkan dari budak maka dia statusnya apa? Maka dia statusnya merdeka. Ini supaya mengurangi ya, pertumbuhan perbudakan itu. Kemudian yang keempat, caranya Islam menjadikan tebusan hukuman ya kepada kepada pemeluknya. Siapa yang melanggar sebagian aturan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya adalah membebaskan budak. Hukumannya adalah membebaskan budak. Kemudian yang terakhir, di dalam Islam ada syariat zakat ya, yang fungsinya apa? Yang fungsinya salah satunya untuk ya menolong orang fakir miskin, diantaranya membebaskan budak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah upaya Islam bagaimana memerdekakan individual seseorang itu.
Jadi seseorang tidak menjadi hamba bagi orang lain. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Negeri kita merdeka dari penjajahan itu. Negeri kita merdeka dari kezaliman orang lain. Nenek moyang kita dahulu mereka diperbudak, ada tanam paksa dan lain sebagainya. Kekayaan alamnya diambil, ya. Tidak bebas, tidak diakui oleh negara lain dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ini satu kenikmatan yang harus kita syukuri, ya. Kita merdeka. Kalau kita perhatikan apa itu merdeka? Merdeka itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta, ya. Ya, artinya mahardika. Artinya apa? Kaya. Merdeka itu artinya kaya, sejahtera, kuat. Ya. Ini apa? Semuanya yang menunjukkan artinya bebas dari segala belenggu, kekangan, aturan, kekuasaan dari pihak tertentu. Merdeka itu sebenarnya seperti itu. Kalau seseorang individual merdeka berarti dia terbebas dari kekangan orang lain. Kalau negara itu merdeka berarti dia terbebas dari kekangan negara lain. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih luas daripada itu, ya, dan lebih spesifik lagi, di Islam sebenarnya sudah ada kemerdekaan. Ketika pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang bernama Ribi bin Amir, itu pernah ditanya oleh Panglima Rustum tentang kemerdekaan. Apa yang dimaksud, ya, kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu adalah kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dari penghambaan sesama makhluk menuju penghambaan kepada Al-Khaliq. Ya. Kami sebuah kaum, ya, yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Khaliq. Yang tadinya yang dia taati, ya, yang dia dahulukan dan lain sebagainya, itu adalah majikannya, dikeluarkan untuk bagaimana dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membebaskan manusia, ya. Kami adalah kaum yang diutus, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Dari kezaliman menuju keadilan Islam. Ini 3 hal, ya, jawaban Ribi bin Amir ketika ditanya oleh Panglima Rustum, ya. Karena jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang bahkan dalam beragama pun tidak akan bebas, ya. Ketika dia ada pada kendali orang lain. Kita lihat misalnya sahabat Khabbab bin Arif. Kita lihat sahabat Bilal ketika mereka ingin masuk Islam, maka mereka, ya, kena siksaan yang sangat keras dari majikannya karena tidak sesuai dengan keinginan majikannya. Di dalam Islam, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ya, ini merupakan pelanggaran karena bikin apa? Manusia tidak bebas. Ya. Makanya salah satu makna daripada kemerdekaan itu bebas juga dalam berkeyakinan. Merdeka itu bebas baik secara fisik maupun dari segi makna. Harus bebas dua-duanya. Dan kita jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita ini merdeka dibebaskan akan hal ini. Kita menjalankan agama kita itu dibebaskan dan dituangkan dalam undang-undang. Semuanya kemerdekaan itu juga sudah dituangkan amanah konstitusi kita. Karena sudah pengalaman bagaimana pahitnya dijajah. Nenek moyang kita dahulu. Kemudian para kiai kita, ustadz kita, mereka berjuang untuk negara kita sehingga dituangkan dalam konstitusi. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya yang diupayakan dahulu dari sejak dahulu oleh Islam itu. Bagaimana manusia itu tidak menjadi budak bagi orang lain. Bagaimana suatu negara itu tidak menjadi budak terhadap negara yang lain. Sebenarnya Islam sudah terlebih dahulu dan amanah konstitusi ini sudah sejalan dengan Islam bagaimana membebaskan manusia. Mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk beragama. Termasuk dalam beragama. Kita perhatikan misalnya kebebasan beragama yang sudah diatur pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45 dan juga pasal 22 Undang-Undang HAM. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 45, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dibebaskan. Dan dilindungi ketika dia ketika ia mengikuti agamanya, melakukan ajaran agamanya. Kemudian dalam pasal 22 Undang-Undang HAM, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang tidak boleh itu melakukan sesuatu yang menyeleweng dari agama tersebut. Itu nggak boleh. Dan itu sudah dituangkan juga dalam Undang-Undang PNPS. Tidak boleh mengada-ngada. Kita tidak boleh intinya mengikuti aliran yang tidak ada dasarnya dalam agama karena akan timbul percekcokan itu yang tidak boleh sebagaimana dalam undang-undang yang sudah ditetapkan Kepres ini Presiden Republik Indonesia tahun 65 menetapkan Prosedur Republik Indonesia tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ketika dia melakukan ajaran yang tidak ada dasarnya di dalam agama tersebut, maka itu sebenarnya tidak boleh. Tapi menjalankan agama sesuai yang sudah sesuai yang sudah diajarkan, maka itu dilindungi oleh undang-undang. Mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kebebasan kita dalam beragama. Artinya kebebasan itu memeluk agamanya, bukan membebaskan atau melanggar sebuah peraturan yang ada di dalam agama tersebut. Mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini bertepatan dengan 17 Agustus, perayaan
negeri kita, Republik Indonesia. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan ya. Ada beberapa catatan selaku kita saling menasihati sesama muslim. Karena tentu harapan nenek moyang para pahlawan kita terdahulu dengan merdekanya negeri kita itu pingin ya nanti keturunannya itu berpendidikan maju. Pingin nanti menjadi negeri ini negeri yang aman. Pingin sekali negeri ini negeri yang terbebas dari kezaliman antara satu dengan yang lain. Mereka sudah berjuang ya, dengan nyawanya, dengan darahnya, waktunya, fisiknya dan lain sebagainya. Ya, tentunya itu mereka keluarkan, ada harapan besar dari kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di hari perayaan dan juga kemerdekaan ini. Pertama, kita boleh melakukan ya ini semuanya selama tidak ada perintah untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada perintah untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu contoh kemarin yang sempat beredar ya, upacara dilarang untuk aturannya tidak boleh pakai jilbab, ini nggak boleh ya, nggak boleh diikuti. Karena apa? Karena ada pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melakukan itu kalau selama tidak ada aturan yang yang memerintahkan kita untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa kata ati'u ini hanya diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu bersifat mutlak. Tapi ketaatan kepada pemimpin ya dan juga ketaatan kepada yang lain itu sifatnya bersyarat. Syaratnya apa? Selama tidak menyelisihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini yang pertama. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, terkait juga perlombaan. Ya. Hindari hal-hal yang akan mengarah kepada perjudian. Ya. Misalnya warga dipungut ya, ditentukan ditariki uang sebanyak 100.000, 200.000 ya. Kemudian diadakan lomba. Ini bisa jadi mengantarkan kepada perjudian karena mengumpulkan duit kemudian kita berlomba. Ya. Enggak boleh. Sebaiknya akadnya dirubah. Ya. Untuk ya hadiah ya, itu sebaiknya diambil dari dana sponsor. Ya, mungkin ada perusahaan dan lain sebagainya ya yang bisa diminta untuk ngasih hadiah. Ya, itu sponsor. Atau orang dimintain untuk menjadi sponsor. Tidak semuanya untuk iuran. Ya, dirubah akadnya. Karena ini akan terjerumus kepada perjudian. Ya, sama kita ngumpulkan orang. Ayo kita main sekak misalnya. Yang menang nanti dapat hadiah ini. Ini termasuk termasuk judi. Ya, dan ini harus dihindari. Ada beberapa akad yang harus dirubah supaya tidak terjerumus kepada judi. Kemudian hindari perlombaan yang di situ ada pelanggaran syariat. Contoh misalnya lomba laki-laki menyerupai wanita cantik-cantikan. Ya. Ini nggak boleh.
ya, disuruh berhias, yang laki-laki disuruh berhias, nanti yang paling cantik itu yang dinilai. Ya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutar rijalu minan nisa wa mutar nisa minar rijal. Ini nggak boleh. Yang seperti ini tidak boleh diikuti. Ya. Karena kita menasihati sesama muslim. Atau pelanggaran syariat yang lain. Mungkin perempuan mengikuti berlagak sebagaimana laki-laki. Ya. Perlombaan-perlombaan yang dilarang. Ya, ini tidak boleh kalau di dalamnya ada pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hindari perlombaan yang ada mudarat besar kepada kita. Ya, saya tuh dari dulu mungkin kalau di sini nggak terlalu nggak terlalu marah. Kalau di tempat di kampung, ya, saya itu ada naik panjat pinang, itu sudah dikasih oli dari atas ke bawah, ya. Ya, kemudian nanti ada hadiah di atasnya, dan itu rawan sekali tergelincir, ya, rawan sekali. Ini menyebabkan akan terjadi patah tangan dan lain sebagainya, ya, kaki, ya. Ini bahaya. Ya, hindari perlombaan-perlombaan yang membahayakan seperti itu. Kita niatnya ingin bersyukur, kan sebenarnya tujuan kita memperingati kemerdekaan ini ingin mensyukur nikmatnya keamanan, nikmatnya kemerdekaan di negeri kita, dan juga ingin, ya, mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang sudah berjasa mereka untuk negeri kita. Kan tujuannya sebenarnya itu. Ya. Kalau perlombaan itu menyakiti diri kita dan lain sebagainya, ini sudah keluar dari maksud dan tujuan. Ya. Makanya ini perlu diperhatikan sebagai nasihat dari seorang muslim, ya, kepada muslim yang lainnya, karena jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti daripada agama ini adalah nasihat, ad-dinu an-nasihah, ya. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya manusia ini sebenarnya, ya, mereka merdeka semuanya, kemudian karena ada, ya, upaya dari beberapa pihak manusia yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mereka mengikuti ambisinya sehingga ia membudakkan orang lain, ya, baik dari skop individu maupun negara, ya. Kemudian ini diluruskan, ini dikeluarkan oleh Islam, ya. Islam tidak menginginkan seperti ini, dan alhamdulillah, ya, negeri kita setelah yang tadinya negeri kita dijajah kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kemerdekaan. Marilah kita rawat kemerdekaan ini dengan penuh pertama, ya, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, karena harapan para pejuang kita tentunya tidak ingin anak keturunannya itu saling mendolimi antara satu dengan yang lain. Tentu harapan mereka bagaimana nanti anak keturunannya saling ta'awun, ya, dan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak ingin mereka saling mendolimi. Kemudian nasihat nanti mungkin ketika ada perlombaan yang sampai di dalamnya ada yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan daripada perayaan kemerdekaan ini hanyalah, ya, bagi kita bagaimana supaya kita ini bersyukur atas nikmat kemerdekaan, ya, nikmat keamanan, kesejahteraan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, dan juga mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk negeri kita ini. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini jam 6 lewat. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya.
Sumbangan itu kan ini Ustadz apa termasuk perjudian atau dilarang agama Ustadz ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan gini Ustadz, setiap tahun itu kan kita dapat tarikan untuk sumbangan ya. Saya juga tahu sih pasti ya, ini sebagian untuk hadiah itu kita tahu itu. Terus kita menyikapinya gimana Ustadz? Karena kita tahu bahwa itu akan dipakai untuk sebagai hadiah yang tentu dilarang oleh agama. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Bagaimana kalau kita ditarikin ya dana di RT lingkungan kita? Makanya ini yang seperti ini tadi kan sudah dikasih tahu anunya ya, bagaimana supaya terbebas dari itu, cara mengakalinya ya. Pokoknya sebagian di beberapa RT itu Ustaz, di kita itu nggak ada pemaksaan. Pertama, tidak dipaksa orang harus nyumbang sekian dan sekian. Kemudian ada juga yang nggak nyumbang ya tetap juga boleh ikut lomba. Ya, yang nggak nyumbang dibolehkan untuk ikut lomba. Jadi ini berarti tidak ada kewajiban, keharusan untuk untuk iuran. Ya, berarti kan kalau seperti ini berarti tidak ada terhindar dari judi seperti itu, dari perjudian. Kemudian yang kedua, hendaknya hadiah itu dipisah dari iuran. Ya, cara mengakalinya kedua, hadiah itu diambil dari sponsor atau mungkin dana RT, ya, kas RT untuk hadiah, yang iuran itu hanya untuk makan-makan, untuk beli umbul-umbul bendera dan lain sebagainya. Ya, jadi ada pengakalan seperti itu, dirubah akadnya. Mungkin ada beberapa yang tidak diurun tidak diminta diurun tapi dimintain sponsor ya, sebagai sponsor untuk hadiah yang seperti ini, jadinya aman, terhindar dari terjebak kepada perjudian. Jadi diganti di akad ya. Kan nggak ada akad nggak? Niat kita itu mau nyumbang, kita tahu kalau ini akan dipakai untuk bagian kita. Niat kita tuh berubahnya mau dan nyumbang namanya juga bersosial ya. Iya, maksudnya bukan masalah, kan sama-sama bersosial sebenarnya tadi. Ini hanya saran ya, bagaimana supaya tidak terjebak dengan seperti itu, sarannya seperti itu. Ya kan sama-sama bersosial juga ya, sama-sama tetap ya ada lomba, tetap ada, kalau mau jalan jalan santai, ada hadiah dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau di RT saya itu ada iuran untuk jalan sehat dan sebagainya, tapi semuanya dikasih hadiah ya, semuanya dikasih hadiah, yang ikut semuanya dikasih hadiah. Nah, ini terhindar dari ya perjudian seperti itu. Ya banyaklah sekarang upaya untuk mengakali itu ya. Bagaimana supaya tidak termasuk pelanggaran terhadap agama kita. Ya. Alhamdulillah di RT saya itu saya kaget. Loh, ini kok belum selesai pembagian hadiahnya, ternyata semuanya dikasih hadiah. Ya. Semua peserta dikasih hadiah semuanya. Ya. Nah, ini juga terhindar dari itu. Ya. Itu ya. Ya. Sudah Pak Haji Usman? Masya Allah. Ya, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.